Kalau TDC bisa membantu sih akan cepat selesai. Mau dia? Pasti nggak mau kan? Ya ini kan tenan kami Pak, artinya kami ada konflik of interest apabila membayari tenan kami gitu. Anda enak aja ngomong konflik of interest ketika Anda rugi, ketika menciptakan anak Iya. perusahaan, Anda nggak Izin. bilang konflik of interest. Oh bukan Anda waktu itu ya? Izin Pak Menteri, boleh saya memberikan masukan sekiranya nanti kajian sudah dilakukan dan sebagainya. Kami juga memerlukan orang-orang atau siapa yang akan mengoperate. Mereka sudah nggak ada lagi Pak di sana Pak. Kami tinggal menjaganya aja gitu. Ini kan cara ITDC membunuh investor begitu gampang, pasti kabur kalau begitu. Dia akan cut loss, kabur, tapi image-nya buat kita jelek sekali. Terus Pak Alwi, kalau mau jalan gimana? Kapan orang itu bisa datang lagi ke situ? Kan intinya kan dia pengen investment dia, initial investmentnya kembali. Saya bilang it is not easy. Except ada investor. Investor pun akan bicara ke depan. Appraisal dan sebagainya, mereka investmentnya pasti akan, harganya pasti sudah turun. Tapi dia akan, oke, let's talk. Jadi saya sudah bikin action plan Pak, setiap minggu kita akan Zoom bareng, apa solusinya, dan apabila dia ada investor atau kami ada investor, let's talk. Itu Pak. Itu salah satu statement dia adalah demand-nya harus naik di sana. Sebetulnya gimana di sana tuh udah mulai membaik belum? Itu kan pernah kepukul krisis kemarin dengan COVID kan. Sekarang seperti apa di sana? Ya Pak, jadi sejak setahun terakhir ini demand sudah cukup meningkat Pak. Karena dulu kapasitas dia 3.000 terpasangnya, yang terpakai baru sekitar 500. Sekarang sudah mulai banyak sekali investor-investor baru. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit Pak, di tengah itu sirkuit, di mana setiap event itu kita harus ada backup. Jadi biasanya kami beli itu Pak, untuk membackup takut mati dari PAIA ini, kami beli air galon dari truk-truk gitu. Nah, dari kontainer. Kemudian di tengah itu sirkuit Pak. Anda selalu komplain PAIA takut mati. Kan mereka juga engineering company pasti di situ ya. Pasti ada backupnya juga di sana mesinnya, saya pikir sih. Baik. Kenapa nggak dipastikan itu aja? Di sini yang engineer siapa? Anda engineer bukan? Dari mana dulu kuliahnya? Engineer dari mana dulu? Gimana kalau menurut Anda engineeringnya, desainnya itu ada backup plan-nya, 2 mesin segala macam apa enggak yang di PT PAIA itu? Terima kasih Pak Menteri. Jadi mungkin saya sedikit meluruskan Pak ya dari awal. Saya dari ITDC Utilitas, anak usaha ITDC yang bekerja sama dengan PAIA sejak tahun 2021 adalah INU Pak. Karena PAIA berkontrak dengan ITDC, ludanya itu hanya untuk produksi air. Yang memaksimalkan, mengoptimalkan produksi dia adalah ITDC Utilitas. Jadi sejak 2021 kita ada kontrak Jadi dengan ibu PAIA. yang berkepentingan ya, yang meningkatkan produktivitas ibu ya, Ya, saya yang bertugas. menjualnya ibu Iya. bagian menjual ya. Jadi ibu yang kerjasama dengan PAIA secara langsung. Iya, Ini anak perusahaan ITDC. iya. Oh. Nah, Ibu jadi, pangkatnya apa di situ? Kenapa Pak? Jabatannya apa di situ ibu? Direktur utama Pak. Direktur utama. PLT, iya. Lapor ke Ke ITDC. pemegang saham. Iya. Oh, kok banyak anak perusahaan masih? Ini kita dalam proses merger Pak bulan Juni ini. Merger. Oke. Jadi ini Pak, jadi 2021 sampai 2024 kita ada perjanjian kerjasama itu eksklusif Pak. Jadi saya hanya menggunakan air dari PAIA. Itu startingnya. Eksklusif Pak, awalnya 3 tahun pertama itu eksklusif. Oh, Tetapi historicalnya pada saat kami bekerja sama eksklusif dengan PAIA, mereka itu kadang mati, terus listriknya misalnya mati, kita yang harus memperbaiki segala macam. Jadi pada saat event pun pernah mati gitu. Nah sehingga pada saat ini kan itu saya udah tanya ke dia tadi nggak seperti itu. Jadi ini kan kata-kata ibu lawan kata-kata dia. Jadi saya nggak tahu kalau gitu siapa hakimnya. kalau kami ada surat menyurat semuanya sih Pak dengan PAIA. Sama dia bilang juga sama suratnya tadi kan. Iya. Saya nggak tahu yang mana yang betul. Iya. Jadi jangan nilai aja ini kapasitas seperti apa sih. Iya. Jadi kapasitas terpasang mereka itu kalau saat ini kita di maksimal di 1.000 kubik per hari Pak. Kapasitas terpasang mereka itu di 6.000 plus 750 kubik
Jadi kapasitasnya itu over capacity sebenarnya yang dipasang di sana. Dan saat ini kita hanya bisa untuk saat ini ya, kalau sebelumnya 500 sekarang di 1000 Pak. Berarti 1000 kan kubik per hari. masih di bawah kapasitas Oke. ya. Itu emang Sebenarnya kapasitas terpasang dia masih cukup. waktu kontrak gimana dulu? Berapa kapasitas terpasangnya mintanya? Waktu kontrak dengan ITDC di 3000 kubik Pak per hari. Oh dia pasti jadi udah 2 kali kan, udah Iya, bagus. yang dipasang itu lebih Dia banyak. desain 2 kali ya. Oke. Itu Jadi itulah engineering design seperti itu. Nih. Saya pikir begitu, dan mungkin juga harusnya ada backup mesinnya. Kalau ada masalah, kalau engineer biasanya begitu. Ibu lihat nggak itu di sana? Nah, jadi gini Pak, sebenarnya kenapa kami bekerja sama dengan PDAM, karena di tahun 2025 mereka mengirimkan surat untuk stop beroperasi. Pada saat itu di tanggal 4 Oktober kita ada GP Pak. Pada saat itulah PDAM kita mulai mempush PDAM untuk bisa segera melayani klien kami yang ada yang sudah ada, karena pada saat GP kan kita full banget. Jadi itu yang terjadi sebenarnya Pak. Ini kok bolak-bolak nih. Kalau dia bilang dengan PDAM dulu, makanya dia berhenti. Jadi kebalik-balik nih, kita nggak tahu nih yang betul yang mana. Jadi gini aja deh. Ini mesti dua-duanya di sini kan, dan mesti lihat surat-surat banyak sekali. Ke depan Ibu maunya apa? Nah, kami sebenarnya seharusnya sejak awal beroperasi 2021 dia harus memenuhi perizinan Pak. Nah, kami hanya mengejar pemenuhan perizinan untuk pengolahan air dari PIA. Jadi saat ini kami masih waiting Pak. Jadi kalau PIA mau lanjut berproduksi, kita Sebentar, saya masih tanya Pak tetap Alwi, menerima. gimana? Nggak ada izin loh Pak Alwi. Iya, jadi soal perizinan ini memang menjadi krusial sekali Pak. Rapat terakhir di mana saya hadir di situ, dari ITDC juga ada, Adikarya juga ada, dan Ibu Retno juga ada. Kita berusaha bagaimana supaya perusahaan ini bisa berjalan seperti biasa, supaya jangan ribut-ribut di belakang. Nah, Ibu insist bahwa harus ada izin. Oke, saya katakan bahwa kalau Izin dari siapa ya? izin yang diminta oleh Izinnya itu KBLI 36001 Pak. Karena kan kita air itu kan sangat relate dengan kesehatan manusia ya Dari Pak. ya. PKPM? Dari siapa yang mau izin? Izinnya kalau 36001 itu jadi lintas, ada yang dari LH juga Pak, ada dari LH, terus yang pertama kali sih dari Dewan KEK juga ada rekomendasi, terus baru diproses semua Pak. Kek, gimana? Izin apa ini? Kenapa udah beroperasi? Saya Nggak dikasih teruskan Pak. izin? Silakan. Saya teruskan Pak ya. Jadi sewaktu itu kita cari jalan keluar supaya supply bisa jalan terus. Ibu juga setuju, Adikarya, semuanya kita setuju bahwa dari pihak PII ini akan berusaha untuk menunjukkan goodwill dengan memohon izin bahwa kita akan dalam proses mendapatkan izin. Izinnya isu itu keluar tahun berapa? Enggak, ini untuk izin yang khusus ini. Enggak tahu apa. Izin apa ini? Kami itu izin itu kan 36001. Tahun berapa ini isu ini keluar? Itu kita sudah minta dari tahun 2021 Pak sebenarnya. Jadi kami setelah terus menerus. Ya, jadi Ibu insist izin. Waktu itu kita berusaha untuk supaya jalan. Kita bilang baiklah, dari pihak kita akan mengajukan permohonan izin. Tapi ini biar jalan. Izin ini siapa yang ngeluarin? Dari siapa yang ngeluarinnya? Jadi gini Pak, Kemana ya? Izin aja nih, kemana dia? di KEK itu sebenarnya diberikan kewenangan administrator. Jadi kita ada administrator kita di sana. Nah, administrator ini kalau dia nggak mampu, dia tinggal melibatkan KL. Jadi mungkin nanti tolong disampaikan TDC apakah ini sudah pernah disampaikan ke administrator. Jadi kewenangan ada di administrator Pak. Oke, lu kan bosnya KEK kan, bisa mutusin lu. Dari KEK coba, ini bos nih. Izin Pak Menteri. Data kami Pak, kami sebagai administrator KEK Mandalika Pak. Untuk izin perizinan dasarnya memang masih ada Pak, walaupun untuk perizinan lingkungannya masih pakai UKL UPL. Yang kalau di KEK rezimnya udah RKL RPL rinci Pak. Nah ini tinggal konversi saja. Sekarang untuk usaha ini aja yang gampang.
Dia perlu izin apa sebetulnya, jangan Sebenarnya izinnya pusing-pusing ini gitu. Pak, karena dia ngambil dari air tanah. Jadi walaupun air asin dia ngambil dari air tanah Pak, itu izin namanya izin surat izin pengusahaan air tanah Pak, yang dulu dikeluarkan oleh SDM. Sekarang yang ngeluarin siap. Nah sekarang sebenarnya yang ngeluarin administrator Pak. Kemarin kami sudah juga koordinasi dengan SDM. Administrator KEK. Administrator KEK. Siapa? Kami, Anda Pak. kan, Bapak kan? Siap. Oh, berarti saya yang ngeluarin gitu. Iya Pak. Gitu kan? Anda yang ngeluarin kan? Iya. Kenapa nggak bisa keluar sekarang? Belum diajukan Pak. Kemarin mereka baru berkonsultasi ke kami. Kami sendiri yang sebenarnya mengusulkan Pak. Kami yang merekomendasikan mengusulkan supaya mereka mengurus untuk izin pengusahaan air tanahnya Pak. Kalau mereka minta izin, berapa lama keluar? Kalau keluarnya secara ini sebenarnya nggak lama Pak. Jadi prosesnya itu sekitar 2 minggu saja Pak. 2 minggu. Iya. Pak Ellen 2 minggu. Itu kelamaan Pak sebenarnya. Jadi gini. Ini gini Pak, ini kan ada, Atil dipindah loh. enggak, ini gini Pak, izin Pak. Kita punya namanya standar, ya. NSPK. NSPK-nya kalau di sini sebenarnya 5 hari. Tapi pengajuannya itu nanti dia kan butuh namanya semacam surveyor atau apa untuk memastikan ini. Itu aja, kalau itu bisa disediakan ITDC Pak, hasilnya itu langsung bisa ditetapkan oleh administrator. Dan itu udah kita tuh. Lo bilang LPDP lagi tadi? Bukan, ITDC. ITDC Pak. Saya pikir si Yono lah, Yon. Udah. Jadi kalau itu bisa dibantu oleh TDC Pak, administrator nanti hasil dari surveyor itu yang untuk memastikan bahwa dia memenuhi NSPK-nya, itu bisa langsung pada detik itu dia bisa keluarkan Pak. Kan saya ITDC nggak mau bantu, saya tanya sekarang. ITDC mau bantu nggak? Ya Pak, sejak 2021 kami sudah membantu untuk memproses ini. Bu Ratna mungkin. Nah, saya nggak percaya udah berapa tahun ngurus izin nggak selesai-selesai. Sekarang 2026 kan udah 5 tahun selama Iya, Pak. itu. Awalnya sebenarnya ITDC yang memohon izin untuk pengambilan air tanahnya Pak. Tapi kan tidak hanya untuk izin pengambilan air tanah. Jadi izin pembuangan brine itu juga ke lautnya itu seperti apa. Jadi mereka harus menyiapkan gambar teknis sehingga bisa meyakinkan Nah, saya KL ngerti, tapi terkait. kan udah 5 tahun, masa nggak ada kemajuan? Selama ini udah tahu belum? Silakan Pak. Mereka nggak ada Soal izin ini juga menjadi dispute. Saya mau bacakan sama Bapak Memorandum of Understanding waktu mereka pertama datang kemari, apa isinya? Pak. Ya. ITDC shall be responsible for obtaining any license, permit, or approval and shall register with the tax and other competent authorities. Wajib bilang bahwa soal izin itu bukan urusan kita. Dia sudah komit bahwa ITDC yang akan mengeluarkan izin. Di sini jadi dispute. Ibu Oke, Retno, kalau gitu clear, itu kan perjanjian ya. Sekarang ITDC bisa beresin nggak itu izin-izin itu? Kalau izin selesai keluar, beres kan? Kalau izin itu ITDC bisa bantu nggak ngeluarin izin? Kalau nggak, saya akan bantu dari sini. Oke. Pak sedikit Pak, mungkin MOU yang dibacakan Pak Alwi tadi Pak, itu adalah MOU untuk melaksanakan exhibition Pak. Jadi bukan LUDA. Jadi MOU itu adalah untuk exhibition, di mana pada saat exhibition ada pengurusan perizinan. Itu yang bertanggung Begini. jawab adalah ITDC. Anda bisa mampu nggak ngurus izin itu, ITDC? Pak Fajar, Siap, bisa Pak. bantu apa enggak? Bisa bantu Pak. Ke ini kan, Kami support ke ke admin, KEK. admin KEK. Saya rasa bisa Pak. KEK beresin ya secepatnya ya, kalau begitu keluar nanti kalau enggak hati-hati loh. Siap, Pak. Ini bos nih. Ini bos nih. Ini anak bolu kali tuh. Bea Cukai. Kamu dari Bea Cukai? Betul Pak. Sedang penugasan Pak. Anak bolu tuh gimana tuh? Nanti diberesin ya. Jadi setelah izin itu selesai? Bisa jalan apa gimana? In practice itu sebenarnya bisa jalan Pak. Artinya kita hidupkan, kita cek lagi karena sempat berhenti kemarin, membrannya harus kita cek lagi untuk menghidupkan kembali. Teknis ya. Jadi gini, di berhentinya mereka ini setelah rapat itu Pak, siap untuk jalan kembali, tetapi dari pihak INU tidak mau menerima. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa kalau kita mengajukan secara goodwill saja mohon izin, perusahaan bisa jalan kembali. Ternyata sudah
demikian tidak juga di ini. Oke, clear Pak. Nanti bisa diberesin nih Pak Fajar. Izin diurus, nanti yang ini dijalankan sesuai dengan kontrak. Bisa. Baik, Pak. Karena untuk saya Anda konflik of interest dengan itu perusahaan Anda punya Anda sendiri. Nanti sambil jalan dicari investornya kalau ada yang mau. Tapi yang jelas gini, kita kan yang undang mereka masuk ke Indonesia kan. Setelah itu karena Anda berkuasa, bukan Anda ya, dirubah seenaknya aja. Itu yang akan kita hindari supaya message ke investor asing clear. Tapi saya akan juga bantu semua proses-proses yang ada di sini. Ini kebetulan orang bea cukai nih. Jadi gampang ininya beresinnya ya. Betul. Sama BKPM. Kayak gitu ya. Nanti sambil Baik, berjalan kita monitor progresnya seperti apa. Masih ada? Yang saya dengar izin itu memerlukan dana yang cukup besar, di atas miliaran. Coba Pak, lu jangan biasa Izin, di bea Pak Menteri. cukai lu. Sedikit Pak, saya jelaskan Pak. Untuk izin air tanah itu tersebut, kami sudah komunikasi ke Direktur SDM Pak yang di Bandung itu, izin air tanah dan tata kelola geologi kalau nggak salah PATGTL. Memang di situ posisinya PT PAIA ini kan dia berusaha tanpa punya izin, jadi masuk ke dalam sistem ke klaster penataan Pak. Penataan itu kena namanya denda. Kalau bisa kecilin dananya kecilin, itu maksimal kan. Jadi nanti ITDC ngajuin ke sana, Anda monitor juga. 55 Di juta. sini nggak ada orang domestiknya nggak ada. Ada. Iya, kenapa nggak ikut yang dalam negerinya, orang dalam negerinya? Sudah resign Pak, karena sudah nggak ada kerjaan lagi. Oh, tutuplah perusahaan untuk kita menciptakan pengangguran, boleh juga sih. Bukan lapangan kerja. Sejak rapat yang ditetapkan bahwa akan jalan kembali kalau ada goodwill untuk kita mohon izin, Tujuannya mereka sudah nggak bisa lagi apa-apa. ya udah gini, ajukan izin ke sana, nanti saya monitor ya. Dari itu Kak, Ibu yang monitor ya. Ini kan dari, lo monitor. Ini bos pajak nih. Jadi harusnya cepat. Ibu bisa ngajuin berapa lama? ITDC bisa ngajuin berapa lama? Ya, kami sesegera mungkin. Mbak Ratna yang perlukan apa? Oke, jadi untuk pengajuan izinnya memang sesuai dengan data yang disampaikan 55, tetapi ada kajian yang dibutuhkan Pak. Misalnya kajian pembuangan air ke laut, itu kajiannya harus disiapkan PAIA. Kita membantu memfasilitasi kepada instansi, tetapi kajiannya Sekarang harus orangnya dibuat. udah nggak ada gara-gara kebijakan Ibu yang lalu. Kan udah nggak ada orang di sana, mau kajian lagi. Tapi kajian untuk pembuangan air ke laut itu kan teknis Pak, gambar dan segala macam itu harus dibuat konsultan. Dan itu yang mungkin yang Berapa biaya lama besar itu. Itu tergantung dari kesiapan PAIA untuk memberikan data teknis Pak, detail engineering design yang dia rencanakan untuk pembuangan air ke laut itu seperti apa. Tidak, saya bisa ambil alih itu nggak? Ya, ini kan entitas ya Pak ya. Nanti akan kami cek Pak, Saya governance-nya tanya di kami. dan antara Anda bisa pakai ITDC nggak untuk kerjaan itu? Untuk hal ini mungkin saya nggak tahu, saya nggak yakin bisa jawab sekarang Pak ya. Saya Apalagi, pengawas juga di Danantara kan. ya Pak, paham Pak. Pernyataan Anda saya tulis loh. Maksud saya gini Pak, ini kan kalau misalnya diambil alih itu apakah maksudnya diambil operasi entitasnya gitu Pak? Itu enggak di PAIA. Istilahnya kami ini sepertinya habis manis sepah dibuang. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Pak Menteri Dari izin. KEK butuh apa Nyanta? Dari KEK butuh apa? Kami mungkin nanti karena verifikasi teknisnya ada di kewenangannya ada di SDM Pak, karena nanti dia akan melihat pemeriksaan lokasi segala macam. Ya mungkin itu saja Pak dukungan dari teman-teman SDM Pak. Izin Pak. Pak izin Pak, kami perbaiki. Jadi sebenarnya administrator itu punya dua opsi, bisa dengan minta bantuan KL atau minta bantuan tenaga ahli atau konsultan dan lain sebagainya. Nah kami agak koreksi tadi, kalau SDM itu kan air bawah tanah, ini kan air permukaan. Izin Pak Ellen, ini posisinya dia ngambil dari bawah tanah walaupun air asin Pak.
Oh, tetap air Tetap bawah dari tanah. air tanah, Pak. Iya. Siap. Jadi gini Pak, kalau ingin mempercepat biasanya kami di beberapa KEK juga bisa membantu, bisa melalui bantuan konsultan Pak untuk melakukan pemenuhan standar itu. Nanti dari konsultan itu nanti bisa menjadi entry bagi administrator untuk menerbitkan izinnya. Kak, siapa yang lakukan tadi? Siapa Konsultan. Yang bayar siapa? Yang bayar harus ada yang bayar lah. Ini kalau TDC bisa membantu sih akan cepat selesai. Mau dia? Pasti nggak mau kan? Ya ini kan tenan kami Pak, artinya kami ada konflik of interest apabila membayari tenan kami gitu. Anda enak aja ngomong konflik of interest ketika Anda rugi, ketika menciptakan anak Iya. perusahaan, Anda nggak Izin. bilang konflik of interest. Oh bukan Anda waktu itu ya? Izin Pak Oke. Menteri, boleh saya memberikan masukan sekiranya nanti kajian sudah dilakukan dan sebagainya. Kami juga memerlukan orang-orang atau siapa yang akan mengoperate. Mereka sudah nggak ada lagi Pak di sana Pak. Kami tinggal menjaganya aja gitu. Ini kan cara ITDC membunuh investor begitu gampang, pasti kabur kalau begitu. Dia akan cut loss, kabur, tapi image-nya buat kita jelek sekali. Terus Pak Alwi, kalau mau jalan gimana? Kapan orang itu bisa datang lagi ke situ? Let's say dari meeting ini saya simpulkan, saya pastikan jalan itu bisa ada orang lagi nggak? Kalau nggak, siapa yang jalan mesinnya di sana? Kita akan bilang bahwa ini bisa jalan. Itulah yang sebenarnya beberapa bulan yang lalu yang kita harapkan jawaban bahwa bisa jalan. Tapi karena tidak bisa jalan, jadi sudah tidak ada hope. Nah sekarang, ya. Jalan kan? Yang lain-lain bisa semua kan? Kita yakin Pak, karena kita kan juga membutuhkan supply seperti itu. Nanti jangan habis ini ada lagi, nggak ada lagi ya? Tidak Pak, dan ini sudah kami streamline, kami jadikan satu ke ITDC semua Pak, supaya efisien. Dan semua dalam kontrol ITDC. Demikian Pak. Jangan sampai saya ngomong janji palsu nih sama sana. Betul ya, bisa ya? Betul saya akan Pak, tanya mereka kalau ini jalan, Anda kapan bisa mulai siap Pak. kirim orang ke sana lagi sehingga kan mereka yang ngerti teknisnya, mereka yang ngerti. Udah pada rusak belum alatnya? Kita belum press dan cek lagi Pak. Pak Mr. Waji, this is Purbaya again. Hello? Hello? Well, we are still discussing the issue in your investment here in Indonesia. Can you hear me? Hello? Oh, nggak dengar, putus-putus nih. I can hear you. Well, ITDC has agreed to quote unquote continue this project, but the problem is that there's no one in the location that will operate your equipment. Let's say we are decided today that this project can be continued. When do you think you can send your people to maintain or to make sure that your equipment can work properly? This afternoon, our partner is PHB Bali, and we have staff for our subcontractor in Bawa. So they can mobilize, hopefully in the next 4 to 6 hours, we can have a team back in the plant, no problem. So I can say that in one week, contact. for sure that your people will be there, right? Less than 1 week, in several days, right? Oh yes, even Even maximum. We can by tomorrow, by tonight, we can mobilize. Tomorrow morning, we can have our team back in there, no problem. Okay, thank you very much. Cukup. Jadi mereka siap tuh. Timnya ada di Bali rupanya sebagian. Jadi bisa dia mobilize, dia bilang dalam 4 jam bisa ke sana. Mungkin besok udah bisa ke sana tuh. Jadi nggak ada. Like a comment. Subscribe, share like a comment. Subscribe, share like a comment.